Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rafi dengan nomor induk mahasiswa 251011200375 akan membuat video presentasi dengan tema Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan yang merupakan bagian dari mata kuliah Pendidikan Pancasila pertemuan 13. Seperti yang kita ketahui, di era globalisasi dan saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat cepat. Kita dapat melihat bagaimana teknologi mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga komunikasi. Perkembangan ini tentu membawa banyak manfaat seperti kemudahan akses informasi, efisiensi kerja, dan kemajuan dalam berbagai bidang. Namun, di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan juga menimbulkan berbagai permasalahan. Contohnya adalah penyebaran hoaks, penyalahgunaan data pribadi, kejahatan siber, hingga teknologi yang merusak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan yang berkembang tanpa landasan nilai dan moral dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu dasar ilmu yang mampu mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan agar tetap sesuai dengan jati diri bangsa dan bertujuan untuk kesejahteraan manusia. Dalam konteks Indonesia, dasar nilai tersebut adalah Pancasila. Sebelum kita masuk ke Pancasilanya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan sendiri pada dasarnya diciptakan oleh manusia untuk membantu memecahkan berbagai permasalahan kehidupan. Melalui ilmu, manusia dapat memahami alam, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan kualitas hidup. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Namun dalam praktiknya, ilmu pengetahuan tidak dapat selalu digunakan untuk tujuan yang mulia. Banyak contoh di mana ilmu dan teknologi justru disalahgunakan, seperti dalam pembuatan senjata, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta penyebaran informasi palsu yang dapat memecah belah masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan baru, seperti kecanduan media sosial, menurunnya interaksi sosial, serta hilangnya nilai etika dalam komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tidak selalu sejalan dengan kemajuan moral manusia. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang mengatur bagaimana ilmu tersebut digunakan. Di Indonesia, nilai-nilai tersebut tertuang dalam Pancasila yang menjadi pandangan hidup dan dasar negara. Hubungan antara Pancasila dan ilmu pengetahuan sangatlah erat. Pancasila memberikan arah dan tujuan dalam pengembangan ilmu, sementara ilmu pengetahuan menjadi sarana untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Secara filosofis, Pancasila menentukan tujuan akhir ilmu pengetahuan, yaitu kesejahteraan manusia dan keadilan sosial. Secara etis, Pancasila mengatur bagaimana ilmu dikembangkan dan digunakan agar tidak melanggar nilai moral. Secara praktis, Pancasila menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan pendidikan, penelitian, dan inovasi nasional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era globalisasi menuntut adanya landasan nilai yang kuat agar ilmu tidak berkembang secara bebas tanpa arah. Dalam konteks Indonesia, Pancasila memiliki urgensi yang sangat penting sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan karena nilai-nilainya sesuai dengan karakter, budaya, dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilihat dari beberapa aspek utama sebagai berikut. Pertama, Pancasila berfungsi sebagai landasan moral dan etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa nilai Pancasila, ilmu berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, seperti manipulasi data, plagiarisme, dan eksploitasi teknologi. Dengan berlandaskan Pancasila, pengembangan ilmu diarahkan untuk menjunjung kejujuran, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Kedua, Pancasila menjadi penjaga jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai luar yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia. Pancasila berperan sebagai filter nilai agar ilmu yang dikembangkan tetap mencerminkan kepribadian bangsa dan tidak menghilangkan identitas nasional.
Ketiga, Pancasila memberikan arah dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu tidak hanya bertujuan untuk kemajuan teknologi, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak berhenti pada aspek teknis, tapi juga memiliki orientasi sosial. Keempat, Pancasila mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Hal ini penting agar ilmu dan teknologi tidak menciptakan kesenjangan sosial, melainkan menjadi sarana pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kelima, Pancasila menjadi dasar dalam menghadapi tantangan etika dan moral di era digital, seperti penyalahgunaan teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan media sosial. Dengan nilai Pancasila, ilmu pengetahuan dapat dikembangkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan demikian, urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun bangsa Indonesia yang maju secara ilmu pengetahuan, tetapi tetap berlandaskan nilai kemanusiaan, keadilan, dan moralitas. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan berarti bahwa seluruh proses pencarian, pengembangan, dan penerapan ilmu harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ilmu pengetahuan tidak bersifat netral atau bebas nilai, melainkan selalu mengandung konsekuensi moral dan sosial. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar, ilmu pengetahuan diarahkan untuk tidak hanya mengejar kebenaran ilmiah saja, tapi juga mempertimbangkan dampak bagi manusia, masyarakat, dan lingkungan. Ilmu yang dikembangkan harus membawa manfaat, bukan justru menciptakan penderitaan atau ketidakadilan. Pancasila berfungsi sebagai kompas moral yang memastikan bahwa ilmu pengetahuan tetap sejalan dengan nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan juga keadilan sosial. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menegaskan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus berlandaskan nilai ketuhanan. Artinya, ilmu tidak hanya berorientasi pada kecanggihan dan hasil, tetapi juga pada tanggung jawab moral. Seorang ilmuwan dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan etika dalam setiap proses penelitian. Ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai ketuhanan tidak boleh disalahgunakan untuk merugikan manusia, merusak lingkungan, atau melanggar nilai kemanusiaan. Kesadaran akan nilai ketuhanan membuat ilmuwan memahami bahwa ilmu yang dimiliki bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi harus memberikan manfaat bagi kehidupan. Contoh penerapan sila pertama dalam pengembangan ilmu pengetahuan yaitu: yang pertama, tidak melakukan plagiarisme atau manipulasi data penelitian. Kedua, menyajikan hasil penelitian secara jujur dan bertanggung jawab. Ketiga, mengembangkan ilmu dan teknologi yang tidak merusak kehidupan manusia dan juga lingkungan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menempatkan manusia sebagai pusat dari pengembangan ilmu pengetahuan. Setiap ilmu dan teknologi yang dikembangkan harus bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia dan menghormati hak asasi manusia. Ilmu tidak boleh menciptakan ketidakadilan, penderitaan, atau eksploitasi terhadap manusia. Dalam dunia penelitian dan teknologi, nilai kemanusiaan menuntut adanya etika yang jelas, terutama ketika penelitian melibatkan manusia sebagai subjek. Ilmu pengetahuan harus bersifat humanis, yaitu berpihak pada kepentingan manusia secara adil dan beradab. Adapun contoh penerapan sila kedua dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian pada manusia dilakukan dengan persetujuan dan perlindungan hak subjektif penelitian. Kedua, penggunaan teknologi yang menghormati privasi dan data pribadi. Ketiga, pengembangan ilmu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan menindas kelompok tertentu. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menegaskan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus berperan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ilmu pengetahuan tidak boleh menjadi sumber kesenjangan sosial, tapi harus menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi harus memperhatikan pemerataan akses agar tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah tertentu saja,
Selain itu, ilmu pengetahuan juga harus memperkuat identitas nasional dan mendukung pembangunan bangsa secara menyeluruh. Adapun contoh penerapan sila ketiga dalam pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemerataan akses pendidikan dan teknologi hingga ke daerah terpencil. Kedua, kolaborasi riset antar perguruan tinggi dan lembaga di berbagai daerah. Ketiga, pengembangan ilmu yang memperkuat nilai kebangsaan dan juga persatuan nasional. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Sila keempat ini sejalan dengan prinsip ilmiah yang menjunjung tinggi rasionalitas, dialog, dan musyawarah. Dalam dunia ilmu pengetahuan, kebenaran tidak ditentukan oleh kekuasaan, melainkan melalui diskusi, kritik, dan pembuktian ilmiah. Nilai ini juga menegaskan bahwa kebijakan publik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dibuat berdasarkan kajian ilmiah dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat berkontribusi dalam memperkuat demokrasi. Adapun contoh penerapan sila keempat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses per-review dalam penelitian ilmiah. Kedua, diskusi ilmiah, seminar, dan forum akademik sebagai sarana musyawarah ilmiah. Ketiga, pengambilan kebijakan publik berbasis data dan hasil penelitian. Yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menegaskan bahwa hasil pengembangan ilmu pengetahuan harus dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia. Ilmu dan teknologi tidak boleh hanya menguntungkan segelintir kelompok, tetapi harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Ilmu pengetahuan juga harus diarahkan pada pengembangan berkelanjutan dan berkepedulian terhadap lingkungan, sehingga kemajuan yang dicapai tidak merugikan generasi mendatang. Contoh penerapan sila kelima dalam pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan teknologi yang membantu masyarakat kecil seperti UMKM dan petani. Kedua, pemerataan akses pendidikan dan teknologi informasi. Ketiga, pengembangan ilmu dan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, pengembangan ilmu pengetahuan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan teknologi, tetapi juga menyangkut nilai etika dan jati diri bangsa. Oleh karena itu, diperlukan peran Pancasila sebagai dasar nilai untuk mengarahkan pengembangan ilmu agar tetap sesuai dengan kepentingan nasional dan kemanusiaan. Adapun tantangannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, arus globalisasi dan masuknya nilai asing. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah masuknya nilai-nilai asing yang tidak selalu sejalan dengan nilai Pancasila. Globalisasi memungkinkan pertukaran ilmu dan teknologi secara cepat, namun juga membawa budaya individualisme, materialisme, dan pragmatisme yang cenderung mengabaikan nilai kebersamaan dan kemanusiaan. Contoh nyatanya yaitu dalam dunia pendidikan dan riset. Seringkali keberhasilan diukur hanya dari prestasi di individu, publikasi internasional, atau keuntungan secara ekonomi, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan moral. Hal ini dapat menyebabkan ilmu pengetahuan dikembangkan semata-mata untuk kepentingan pasar, bukan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Tantangan yang kedua yaitu penyalahgunaan ilmu dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan seringkali disertai dengan potensi penyalahgunaan teknologi yang seharusnya membantu kehidupan manusia justru dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan seperti kejahatan siber, manipulasi informasi, dan pelanggaran privasi. Contoh nyatanya yaitu penyebaran hoaks dan disinformasi melalui media sosial dapat memecah belah masyarakat dan merusak persatuan bangsa. Selain itu, penyalahgunaan kecerdasan buatan untuk manipulasi gambar atau video juga menimbulkan masalah etika baru. Tantangan yang ketiga yaitu krisis etika dalam dunia ilmiah. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah krisis etika dalam dunia ilmu pengetahuan. Tekanan untuk menghasilkan penelitian dan inovasi dengan cepat seringkali membuat sebagai ilmuwan mengabaikan etika akademik. Contoh nyatanya kasus plagiarisme, manipulasi data penelitian, dan publikasi ilmiah yang tidak jujur masih sering ditemukan.
Hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia akademik dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Tantangan yang keempat yaitu ketimpangan akses terhadap ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan juga menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses pendidikan dan teknologi. Tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil kemajuan ilmu. Contoh nyatanya, perbedaan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan juga pedesaan masih sangat terasa. Akses internet dan fasilitas pendidikan yang terbatas di beberapa wilayah menyebabkan kesenjangan pengetahuan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tantangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak terkendali juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam demi kemajuan teknologi dan ekonomi seringkali mengabaikan keseimbangan ekosistem. Contoh nyatanya, penggunaan teknologi industri yang merusak lingkungan, pencemaran air dan udara, serta deforestasi merupakan dampak dari pengembangan ilmu yang tidak berlandaskan nilai keberlanjutan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat fundamental sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika yang mengarahkan proses pencarian, pengembangan, serta penerapan ilmu pengetahuan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan jati diri bangsa Indonesia. Dengan demikian, dapat ditegaskan kembali bahwa pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia harus senantiasa berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa, akademisi, dan ilmuwan memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas akademik dan profesional. Dengan berpegang pada Pancasila, ilmu pengetahuan diharapkan mampu menjadi sarana untuk membangun bangsa Indonesia yang maju secara intelektual, bermoral, dan berkeadilan sosial. Sekian video presentasi yang dapat saya buat. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dari presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.